Jadi kita sertifikat. Nah, mau bangga kita apa tidak, saya melihat di antara 81 atau 60 kota, 61 kota yang mendapatkan sertifikat ini, dari Sumatera Utara itu bukan hanya Medan. Ketabat juga dapat. Bahkan ada 2 wilayah pemekaran baru, perpindahan kota, satu raya, Simalungun. Bayangkan Humbang Hasundutan pun sudah setara dengan Medan. Yang keempat itu yang setara dengan Medan, saya tidak tahu apakah ini tebing tinggi Medan apa tebing tinggi Lahat. Jadi di dalam konteks penyerahan anugerah ini, sekarang ini, ya Medan itu setara dengan Humbang Hasundutan, dengan raya. Itu artinya. Sertifikat itu ya? Iya, sertifikat itu sama, setara dengan Medan. Kalau udah kota besar, minimal dia masuk di dalam posisi yang 2 itu tadi, atau yang pertama gitu. Jadi kadang-kadang begini Bang, makanya perlu saya pertegas, banyak rakyat kurang pemahamannya tentang penyerahan Adipura ini tadi. Jadi ada 4 ya, ada 4 klasifikasi. Jangan kalau kita sudah mendapatkan sertifikat atau tematik misalnya, lantas masyarakat itu menyamakan seolah-olah Medan mendapatkan anugerah Adipura yang tertinggi itu tadi. Beda dia. Jadi inilah tantangan. Saya sendiri kurang paham apa kriteria. Kenapa Medan tahun ini masuk di dalam posisi ketiga hanya sebatas menerima sertifikat. Makanya karena ini bukan anugerah yang tertinggi, ya, bukan anugerah yang tertinggi. Adem-adem saja kan di Medan ini. Publikasi itu kan kurang. Kenapa sebenarnya ya? Masa S3 kita publikasikan besar-besaran? Karena kan wali kota Medan ini kan Bobi Nasution. Menantu presiden Bang, yang itu ya langsung Bang. Begini Bang, jangan sikit-sikit kita kaitkan dengan menantu presiden. Nanti besar kepala si Bobi ini. Ya kan, mantu presiden pun kenapa rupanya? Ya itulah tantangan bagi dia. Ya. Bobinya. Ada orang-orang di luar sana yang juga kepingin dekat-dekat presiden, nah, lewat menantu lah, ada gitu angkat-angkat telur. Ya bisa saja. Kalau kita kaitkan dengan budaya kita kan begitu semua. Kita kan budaya tapi kita kan memang mungkin gini juga ya, tidak terlalu besar. Bahkan aku dengar yang menerima sertifikat ke Jakarta pun bukan si Bobi, tapi Aulia wakilnya. Gitu. Itu pun tidak terpublis di media Bang, makanya kita tidak tahu. Mungkin kalau itu anugerah Adipura yang kelas utama, ya nggak mungkin nggak Bobi ke Jakarta, itu kan prestis. Ya itu langsung mungkin wali kotanya seperti Surabaya kita lihat kan, itu kan langsung wali kotanya ke Jakarta, Bontang, ya dan lain-lain. Jadi mau tidak mau sekarang ini kalau menurut pemahaman saya, kalau kita berbicara tentang Adipura, Medan sekarang setara dengan Humbang Hasundutan. Nah, ini dia. Nah, itu Adipura itu ada kriteria. Satu kota kecil, kota sedang, kota besar, dan kota metropolitan. Ya. Nah, jadi di kota kecil itu apa aja? Kota sedang macam tebing tinggi, Tanjung Balai, Langkat, itu kan sama Binjai. Tapi kalau Medan itu bukan metropolitan. Metropolitan ini kok nggak salah cuma 5 atau berapa yang ada. Palembang itu sama dengan kita, metropolitan. Pada waktu Medan dapat Adipura, Bontang dengan Palembang itu belajar ke Medan. Ya. Karena mereka Bontang dengan Palembang sebagai kota metropolitan udah dapat Adipura. Medan nggak bergerak. Kenapa nggak bergerak? Medan itu tidak dinilai karena pada tahun 2018 keluar peraturan. Tidak boleh lagi menggunakan pendamping. Harusnya sanitary landfill. Medan tidak berusaha untuk membuat sanitary landfill. Maka berikutnya Medan itu tidak dinilai lagi Adipura. Jadi dianggap dicampakkanlah dari 5 kota metropolitan nilai Adipura. Jadi dapat sekarang ini penilaiannya cuma terdaftar. Dapat sertifikatnya, cuma terdaftar sebagai daerah yang nilai Adipura. Jadi itu dia, makanya kalau dapat sekarang sertifikat, itu nggak ada apa-apanya.
Dapat Adipura Anugerah itu 72 nilainya. Ada kriteria tertentu. Ada ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, ada sekolah, ada semua, ada apa. Tentunya kalau mau dapat Adipura itu gampang. Ikuti aja indikator apa yang diberikan, kriteria apa yang diberikan, catat ini sekian nilai. Dapat pasti dapat. Cuman kan komitmen pimpinan itu tidak ada. Jadi Adipura itu targetnya adalah tergantung kepada komitmen wali kotanya mau apa. Nah, Medan nggak dapat apa-apa karena komitmen wali kotanya nggak ada. Kenapa nggak ada? Tidak ada niat wali kota untuk menyuruh Medan mendesain sanitary landfill. Yang dinyatakan oleh Kadin Lingkungan Hidup, kita sudah punya sanitary landfill, itu hanya 4 hektaran. Itu ada 17 hektar sama 14 hektaran. Yang mana mau dibuat mereka? Kalau Danau Bintang udah tutup. Nah, yang bisa itu dibuat itu adalah terjun. Tapi total, bukannya sebagian kecil. Itu kelemahan. Dan karena kasihan dikasihlah Medan sertifikat. Itu memalukan. Itu Sur, kalau kasihan itu Sur sebenarnya. Karena kasihan lah. Masa kota metropolitan cuma dapat sertifikat? Enggak, tapi kalau tadi pembanding Siwara bilang apa sudutan, bukan itu levelnya. Nggak bisa juga, nggak bisa juga dibandingkan dengan Medan. Medan kan kota metropolitan, itu handle-nya beda lah, lebih sulit ya. Penilaiannya kota kecil, kota sedang, kota besar dan metropolitan. Jadi 4 level itu. 4 level. Jadi yang besar itu kan lebih susah, kriterianya juga lebih tinggi gitu loh. Kota metropolitan pertama titik pantau lebih banyak. Titik pantaunya lebih banyak. Kemudian terakhir aku nilai 7 titik tuh. Itu yang payah. Kalau kota kecil gampang. Apa problem sanitary landfill itu sampai hari ini belum bisa disediakan? Walaupun kayaknya sudah masuk plannya si Bobby itu. Apa kira-kira Jai? Nggak tahu, sampai sekarang belum ada rencana dia. Apa nggak ada lahan? Nggak ada lahan. Karena lahan itu sendiri kan harus ada persyaratan, ya kan? Lahan yang apa namanya? Yang cekung atau gimana gitu. Secara teknologi bisa diatasi kok. Secara teknologi bisa diatasi kalau mau. Maksudnya kalau mau. Bobinya mau nggak? Kan nggak ada niat untuk itu. Tapi udah lah, ada pernyataan dia kok. Adipura tuh gampang dapatnya. Aku boleh jamin gampang dapatnya. Kenapa? Karena semua kriterianya kita punya, indikatornya kita punya. Kalau nggak punya komitmen nggak bisa. Pertama kali tentukan ini daerah, langsung buat rancangan. Di sini akan kita buat sanitary landfill, rancang DED-nya, semua ini akan kita kerjakan. Selesai itu, udah naik status Medan. Tapi kalau sekarang sampai tamat Bobby kan udah 2 tahun nih. Udah 2 tahun nggak ada yang ingat kan. Tahun pertama ribut mana tanggung jawab 1 tahun. 2 tahun sekarang semua diam. Nah, siapa yang ingat janji Bobby? Nggak ada. 2 tahun nggak ada yang mengingatkan lagi. Sama, atau mungkin tahun pertama udah dapat di Zoom, tahun kedua udah diam semua. Kan masalahnya itu aja. Itu tanya prosesinya, maksudnya prosedur ya. Penilaian itu, apakah ini dinilai oleh pusat atau daerah sendiri, atau daerah mengajukan daerahnya ke pusat untuk dinilai, atau otomatis penilaian itu tanpa diajukan pun? Kalau dulu itu ada orang pusat, ada dari pusat dikirim oleh KLHK, kemudian dikirim ke regional Sumatera, ekoregion Sumatera. Ekoregion Sumatera dari pusat, itu ekoregion kalau salah 2 orang, pusat 1 orang, Medan sendiri menentukan waktu itu 3 orang. Oke. Turunlah kita 1 mobil, datang ke 1 titik, kalau nilai berapa, semua udah ada. Udah ada kriterianya, udah ada penilaian. Setelah nilai, dikumpulkan nilainya. Itu dia. Jai, ya. Aku mau tanya Jai. Kau bilang tadi kan Medan ini sebenarnya memenuhi persyaratan semua. Ada semua dimiliki kan begitu ya. Yang dominan yang kita miliki ataupun yang paling lemah kita miliki adalah mengenai kau sebutkan tadi itu tentang TPA-nya ya, pembuangan akhir sampah. Kemudian aku ingat lagi kau bahwasanya kan tentang Adipura ini penilaiannya bukan hanya sekedar sampah saja kan, banyak hal yang lain. Apakah kelemahan di Kota Medan itu hanya sampah saja atau sanitary itu aja? Yang pertama itu masalah kita tidak punya TPA sanitary landfill, sisanya semua nggak punya kita. Kemudian ruang terbuka hijau kita sangat lemah. Ruang terbuka hijau kita itu harusnya 75% baru dapat nilai 70-an.
Kita itu 0,2% RTH kita. 0,2. Ya, 0,2 nggak sampai 1. nggak. 2%. 2% lah 2%. kalau. Oke lah. Oke. Nah, jadi itu kita nggak punya. Sebetulnya itu bukan yang paling gampang. Kita udah bicara kemarin dengan si Batara. Kita ingin menjadikan Medan hijau aja gampang sekali. Setahun selesai hijau Medan nih. Tapi wali kotanya kan nggak punya niat. Medan kita bisa hijaukan dalam tempo 1 tahun. Semua di atas 75% bisa kita buat. Asal tempat kosong tanam. Itu cara Adipura. Kemudian yang kedua, itu drainase air harus mengalir. Kalau air nggak mengalir itu 50-an. Mengalir baru di atas 70-an. Membuat air mengalir ini kan paling sulit di Medan. Nah itu kelemahan salah satu, sehingga nilai kita tetap di 50-an. Nggak akan dapat Adipura kalau di bawah 70-an. Itu permasalahan kita. Air, sampah kita bertabur di mana-mana, TPA-nya nggak ada, drainasenya tumpat, ruang terbuka hijau. Dia Adipura ini kan bersih hijau, bersih teduh hijau, air mengalir. Itu dia syaratnya. Tapi kalau enggak, ya dibayar berapapun, itu kan ada daerah yang dapat Adipura kan lainnya protes. Nggak wajar kami dapat katanya. Ada yang nggak dapat, lainnya protes. Di mana kami nggak dapat? Nah, orang inilah yang harusnya yang tadi turun. Biasa turun 5 orang itu. Jakarta 1, 5 atau 6 orang. Jakarta 1, kemudian ada Ekoregion Sumatera 1 atau 2. Di Medan sendiri ada 3 yang ditunjuk untuk ikut jadi tim penilai Adipura. Dan orangnya udah tahu, kita tahun turun udah tahu ini berapa nilainya udah hafal itu. Biasanya begitu. Aku mau mundur sedikit ke belakang. Ya kita kan sudah pernah dapat Adipura 3 kali ya. Bahkan sampai Kencana pun kalau tidak salah. Belum. Kemudian lalu Belum ada. Kita belum belum pernah. Pak, baru 3 kali ya dapat Adipura ya. 3 kali berturut-turut baru dapat Adipura Kencana, Bang. Ya betul. Itu makanya. Jadi aku ingat kita jalan di Jalan Adam Malik itu kan ada satu tugu. Itu kulihat ada 3 menunjukkan bahwasanya kita sudah pernah peroleh 3 kan. Nah belajar dari situ, kenapa sekarang ini justru tidak tercapai kita Adipura tuh? Ya pertama TPA kita nggak ada, Bang. Jadi nilai TPA udah 30 udah pasti gagal. Hanya karena TPA itu saja. Ya nilainya 30. Air mengalirnya bagaimana, tumpukan sampahnya di mana, terletak pertama di mana, tutup atau tidak. Banyak penilaian Adipura itu artinya sampah aja sekitar 20 ada. Artinya perkembangan kota, pertumbuhan kota ini juga sangat mempengaruhi gitu. Jadi kan kalau kita bandingkan 2012 itu kan berkembang. Berarti ada yang salah di dalam pertumbuhan kota ini gitu. Bukan salah, Bang. Pemimpinnya nggak ada punya komitmen untuk membenahi kota. Ya salah lah berarti. Salah, Ren. Karena kita tetap dari tahun 2011 atau berapa ya, kota terjorok, kota tidak layak huni di Indonesia. Ya tahun 2010-11 itu statement siapa? Itu statement dari KLHK itu, Bang. KLH sudah meralat itu, kami belum pernah mengeluarkan statement seperti itu katanya. Bukan yang media katanya. Oleh KLHK adalah kota tidak layak huni. Kota tidak layak huni ini kriterianya banyak, Bang. Salah satu kriterianya itu adalah kotor. Apa kotor? Sampah di mana-mana, drainase nggak jalan. Itu kotor. Dan diterjemahkan orang, timbang kotor bagus timbang jorok. Karena aku jalan di kota ini bersih kali, aku tengok tukang sampah jalan terus. Kalau perkara di kota, Pak, kan Bang, lampu aja Bang tengok, 3 lapis tuh Jalan Sudirman tuh. Oh ya. Itu ya. 3 lapis. Sudirman tuh lampu. Ya. Itu makanya aku heran kenapa tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Oh, ini kota kalau belajar dari pengalaman, Bang, Medan ini sudah dirancang oleh Belanda sebagai kota Paris, Pan Sumatera. Udah dirancang. Okay. Nah, itu kalau Abang tahu di Malaka, mereka buat satu pengalihan air, kalau seandainya terjadi banjir Sungai Melaka dialihkan ke satu tempat. Mereka cuma punya satu sodetan. Kita punya 8, Bang. 8 sodetan kita. Malaka cuma 1. Mereka bisa mendatangkan turis 1 juta 1 tahun. Kita punya 8.
Tambah satu yang besar kemarin yang sodetan dari Sungai Deli ke Sungai Percut itu. 9 sodetan kita. Kenapa nggak bisa dapat? Ya karena wali kotanya nggak paham apa mau dijadikan kota ini. Nah, itu kan wali kota kan di bawahnya kan ada apa namanya yang Aku tanya, Dos, siapa bawahan wali kota di Medan ini? yang mengurus urusan itu kan sudah ada jobnya masing-masing. Siapa tunjukkan yang bisa berbicara dengan wali kota? Tunggu ya. Seharusnya tadi selingkungan lah. Nah, itu yang mau aku bilang. Tentu ada lingkungan hidup. Kan di lingkungan apa masukannya terhadap wali kota? Oh. Anda nggak? Nggak usah ke wali kota, masukannya ke kita aja tak datang dia. Nah, itulah. Itulah. Jadi berarti manajemennya nggak jalan ya, Isa. Jadi artinya dia nggak bisa. Kita undang dia, ya, Mantius Mandrova, Kabid di bidang ini. Dan dia sampai jam 6 sore kemarin, oke. Pagi ini kita kirim link, dia tidak jawab, di telepon tidak diangkat, di WA tidak dijawab. Dan aku tersinggung. Iyalah. Iya. Kenapa? Di mana keterbukaan informasi? Dia kan sudah bilang iya. Dan kita bukan mau menghantam dia kok. Kita mau dia menerangkan ke publik ini loh persoalannya. Ya, jadi jelas dari pihak yang berwenang. Jaya kan sebagai pengamat. Harus kan Jaya dengan dia kan dikonfrontir, kita lihat. Sehingga masyarakat tahu persis, oh sertifikat rupanya. Nah kita saja nggak tahu kan, apalagi masyarakat di bawah. Bangga pula kita. Oh dapat kurang, padahal sertifikatnya rupanya. Wara, kau jadi kepala dari lingkungan hidup. Nggak mungkin, Bang. Itu kan bagian daripada lingkungan birokrasi. Jadi itulah makanya seperti yang dikatakan oleh Bang Jaya itu, sebagai siapapun sebagai figur seorang wali kota, itu harus arif dan bijak menempatkan orang-orang yang membantu dia di segala lapisan yang berkaitan dengan urusan masyarakat.